Bam setuju, Damar benar. Apa kau mabuk setelah minum tergantung pada 3 indikator. Salah satunya adalah toleransi alkohol seseorang, yang lainnya adalah asupan dan konsumsi alkoholnya. Jika kapasitas minum maksimalmu di meja makan adalah kati anggur putih, maka saat kamu minum sendirian, kamu pasti tidak akan bisa mencapai kapasitas minum ini. Ini karena minum di meja makan sambil ngobrol kekuatan fisik dan cairan tubuh tinggi, konsumsi alkohol juga lebih besar, dan semangat sangat terangsang, semuanya kondusif untuk penguapan alkohol. Pria itu berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, masuk akal. Aku sangat senang hari ini. Ketika aku senang, aku berpikir untuk minum lagi. Tama berkata saat ini, jarang sekali semua orang sangat bahagia. Mari kita bersenang-senang sampai subuh malam ini, dan setelah melihat matahari terbit, ayo tidur nyenyak. Semua orang segera setuju. Begadang, bagi kaum muda, hanyalah sepotong kue. Memegang ponsel di tempat tidur, atau menghadap layar di depan komputer. Ini akan menjadi sepanjang malam tanpa menyadarinya. Belum lagi semua orang sangat bersemangat dan dalam kondisi baik malam ini, begadang hingga subuh, menyaksikan matahari terbit, sepertinya bukan hal yang mustahil. Jadi, rombongan benar-benar begadang, makan sate dan menyanyikan lagu, sampai keesokan paginya. Menjelang maghrib kemarin, Tama sesekali sempat melihat teman-temannya yang lain turun gunung. Setelah matahari terbenam hingga langit mulai memutih, dia tidak melihat orang lain muncul lagi. Saat ini, kurang dari 20 menit sebelum matahari terbit, dan semua orang akhirnya menambahkan beberapa cabang dan kayu bakar ke api unggun, dan mulai menunggu saat matahari terbit dari sisi lain gunung. Sekitar 10 menit kemudian, kaki langit yang awalnya berwarna putih mulai bersinar keemasan. Ini adalah pertanda bahwa matahari akan terbit di Cakrawala. Tepat ketika semua orang menantikannya, indera Tama tiba-tiba merasakan ada seseorang di kejauhan, berjalan cepat menuju tempat mereka berada. Khawatir ketahuan oleh Victoria, Tama telah menjalankan formula mental yang diajarkan Ariana sejak minum tadi malam, mengunci auranya dengan erat di tubuhnya. Tama sekarang dalam keadaan diam ini. Secara umum, bahkan jika seorang kultivator yang sangat kuat muncul di sini, selama mereka tidak dengan sengaja menyelidiki semua orang sampai akhir, tidak mungkin menemukan bahwa Tama juga seorang kultivator. Tapi ini tidak mutlak. Itu seperti kapal selam yang benar-benar sunyi. Meskipun sonar pasif lawan tidak dapat mendeteksinya, jika lawan menyalakan sonar aktif untuk mencari, masih mungkin untuk menemukannya. Namun, masih ada masalah yang sangat kritis di sini, yaitu, meskipun sonar aktif mudah digunakan, itu adalah pedang bermata dua. Sama seperti senter dalam kegelapan, jauh lebih mudah menemukan orang dengannya, tapi begitu kau menggunakannya, jika kau menyingkirkannya, apakah kau dapat menemukan lawanmu atau tidak, kau akan menjadi yang pertama diekspos. Oleh karena itu, baik militer maupun pertapa sendiri tidak akan secara terang-terangan mencari jenis mereka sendiri. Mereka takut menjadi sasaran master rahasia, jadi mereka tidak akan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri dengan santai, apalagi melepaskan energi spiritual mereka untuk menyelidiki semua orang di sekitar mereka kemanapun mereka pergi. Terlebih lagi, Victoria saat ini pasti sangat berhati-hati. Apalagi membiarkannya menggunakan sonar aktif, dia bahkan mungkin memilih keheningan mutlak seperti Tama untuk memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Tama merasakan seseorang mendekat dengan cepat, tidak mengandalkan aura, tapi mengandalkan indera tajamnya sendiri. Pada saat yang sama, Victoria, yang mendaki gunung dengan cepat, perhatikan juga bahwa sudah ada lebih dari selusin orang di sini pada pagi hari di gunung. Namun, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, dia bertemu banyak penggemar berkemah di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa olahraga luar ruangan semacam ini sangat umum di kalangan anak muda,
jadi dia tidak menganggapnya serius. Ketika dia menaiki gunung dan melihat beberapa tenda dan selusin anak muda tidak jauh dari sana, alisnya tanpa sadar berkedut. Orang-orang ini semua melihat ke arah matahari terbit saat ini. Victoria tidak mencurigai mereka, dia hanya kesal dan kecewa, karena orang-orang ini terlalu dekat dengan makam senior Louis. Dia mengunjungi kembali tempat lama kali ini, hanya untuk pergi ke makam Louis mengenang masa lalu, dan ngomong-ngomong untuk mengatakan beberapa kata dari hatinya kepada seniornya. Namun lokasi orang-orang tersebut hanya berjarak 2 atau 300 meter dari makam Louis. Jika dia langsung masuk, maka dia tidak akan bisa menghindari pandangan orang-orang ini. Dengan cara ini, dia ingin mengatakan sesuatu kepada seniornya, itu tidak nyaman. Saat ini, Tama melihat sekilas wanita muda dan dewasa yang baru saja muncul di kejauhan dari sudut matanya. Dengan penglihatan manusia super, dia bisa melihat penampilan wanita itu. Harus dikatakan bahwa meskipun Victoria telah berumur 400 tahun, dia tetap cantik dan menawan. Dibandingkan dengan Isyana, dia sepertinya tidak ada bedanya. Apalagi ekspresi Victoria dingin, matanya seperti obor, dan auranya sangat kuat, dia tidak terlihat seperti janggut yang bagus pada pandangan pertama. Seolah merasa ada yang mengawasinya, Victoria tanpa sadar ingin melihatnya juga. Isyana melihat sosok Victoria, tapi sebelum dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa wanita di kejauhan itu adalah Victoria, dari siapa dia bersembunyi selama lebih dari 300 tahun. Pada saat ini, detak jantung Isyana terhenti sedikit, dan telapak tangannya juga berlumuran keringat karena emosi campur aduk antara marah dan gugup. Melihat wajahnya pucat dan dia sedikit gugup, Tama cepat-cepat memeluknya dan berkata dengan suara tertekan, "Aku bilang jangan begadang, kamu tidak mendengarkan, poin utamanya adalah kamu banyak minum alkohol. Pasti sulit untuk begadang sampai sekarang, kan?" Isyana tahu bahwa Tama telah memperhatikan ketidaknormalannya, dan sementara dia sengaja membingungkan Victoria, dia berterima kasih, tapi juga agak gugup dan malu karena dipeluk oleh Tama. Dia memaksa dirinya untuk menyesuaikan keadaannya, dan berkata dengan lembut, "Aku begadang semalaman hanya untuk melihat matahari terbit bersamamu. Setelah kita berkumpul, kita tidak pernah menyaksikan matahari terbit bersama." Melihat dia datang perlahan, Tama merasa lega. Dari sudut matanya, dia merasakan bahwa Victoria mungkin sedang mengamati mereka, jadi dia sengaja melirik posisinya, lalu sengaja merendahkan suaranya, dan berkata kepada Isyana di sampingnya, "Lihat, sayang, seseorang datang untuk mendaki gunung sepagi ini." Isyana melihatnya berpura-pura ingin tahu, lalu berkata, "Dan dia sepertinya sendirian. Mungkinkah dia mendaki gunung untuk melihat matahari terbit? Bukankah itu berarti dia pergi sebelum fajar?" Tama dengan santai berkata, "Siapa tahu, mungkin dia seperti kita, mencari tempat menginap di lereng gunung untuk 1 malam." Kemudian, Tama berkata lagi, "Tapi masih agak aneh. Ketinggian gunung bukanlah yang tertinggi di dekatnya. Mengapa repot-repot mendaki ke sini untuk menyaksikan matahari terbit? Yang lebih aneh lagi adalah dia sendirian." Dalam percakapan antara Tama dan Isyana, Victoria mendengar semuanya dengan jelas. Percakapan antara keduanya tidak menimbulkan keraguan dalam dirinya. Sebaliknya, setelah Tama berinisiatif mengungkapkan keraguan padanya, itu segera membalikkan situasi tanpa terasa, membuat Victoria menyadari dalam hatinya bahwa dia muncul di sini sendirian pagi-pagi sekali. Di mata orang lain, itu memang sedikit tidak masuk akal. Saat ini, hati Victoria telah berubah dari mencoba menemukan anomali menjadi mencoba menutupi anomalinya sendiri. Oleh karena itu, dia tiba-tiba ragu-ragu dan berpikir, "Jika aku pergi beribadah di depan makam senior sekarang, apakah orang-orang ini akan melihat sesuatu yang tidak biasa?"
Pelepasan potret Surya Puja di Jakarta oleh Tama benar-benar membuat Victoria sangat terkejut, sehingga satu hal yang paling dia khawatirkan saat datang ke Indonesia kali ini adalah mengungkap identitasnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.